warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilo Putu Aryasmini Dewi dengan NIM 2311011016, absen 9 dari kelas IKIBK semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video dari LPLBK dengan 4 teknik, yaitu teknik inokulasi, restrukturisasi kognitif, talk stopping, dan teknik reframing, yang mana nanti akan dengan setting yang berbeda-beda, dimulai dari setting bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Berikut adalah videonya. Baik, sebelum melanjutkan ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kejenuhan belajar serta indikator-indikatornya. Nah, di mana kejenuhan belajar ini adalah kondisi psikologis di mana siswa merasa lelah secara mental akibat rutinitas belajar yang sangat monoton dan tekanan akademik atau kurangnya motivasi. Kemudian, menurut KBBI, jenuh adalah sudah tidak tertarik lagi karena terlalu sering atau terlalu lama melakukan hal yang sama dan mengakibatkan bosan. Dan kemudian, belajar dalam KBBI adalah sebuah usaha untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui pengalaman, latihan, dan pengajaran. Kemudian selanjutnya, itu ada indikator-indikator dari kejenuhan belajar, diantaranya malas, yaitu perasaan enggan atau tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada rasa bosan, di mana kita tidak tertarik atau jenuh dengan kegiatan yang dilakukan monoton dan secara terus-menerus. Kemudian ada hilangnya semangat belajar, di mana tidak adanya dorongan dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk belajar. Kemudian sulit fokus, di mana ketidakmampuan kita untuk mempertahankan perhatian secara stabil pada materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah perasaan sia-sia, di mana biasanya muncul kekecewaan berulang dan keyakinan bahwa usaha belajar tidak akan menghasilkan hasil yang berarti. Kemudian dalam praktik ini itu menggunakan 4 setting, di mana dimulai dengan setting bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau biasanya dalam satu kelas, dalam satu waktu secara langsung tatap muka dengan tujuan membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir mereka. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik membahas suatu topik tertentu secara kelompok dalam suasana terbimbing oleh guru BK ataupun konselor. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini adalah layanan bantuan melalui proses terapeutik dalam kelompok kecil dari 6 hingga 10 orang yang difasilitasi oleh konselor untuk membantu anggota kelompok memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara mendalam. Dan kemudian yang terakhir itu adalah setting konseling individual, di mana konseling individual ini adalah layanan tatap muka secara langsung antara konselor dengan satu peserta didik untuk membahas masalah secara pribadi dan mendalam guna menemukan solusi yang tepat melalui hubungan profesional dan empatik. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa materi. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Baik, sebelum pembacaan doa, saya buka dengan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni. Baik, saya akan membacakan doa sebelum melakukan kegiatan belajar. Ya Tuhan, bukakanlah pintu ilmu untukku, mudahkanlah jalanku dalam menuntut ilmu, jauhkanlah aku dari rasa malas dan kebingungan, berikanlah aku kecerdasan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar. Amin. Baik, terima kasih Dewi. Selamat pagi Wiwin. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kamu lagi. Tapi saya perhatikan akhir-akhir ini kamu terlihat sangat kurang bersemangat. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan? Iya Bu, saya merasa bosan banget dengan pelajaran. Rasanya kayak capek terus. Kayak buat apa sih belajar terus-terusan? Toh juga nanti hasilnya nggak terlalu bagus.
Baik Wiwin, terima kasih sebelumnya karena kamu sudah mau jujur dan bercerita. Jadi kamu merasa bosan, capek, dan juga mulai merasa belajar itu sia-sia ya? Iya Bu, tiap hari rasanya cuma belajar, tugas, ujian, gitu lagi diulang-ulang. Kadang mikir mending rebahan aja gak sih? Ya, Ibu mengerti. Itu tanda kamu sudah mengalami kejenuhan belajar. Nah, hari ini Ibu ingin mengajar kamu untuk memakai salah satu teknik yang bisa membantu kamu lebih siap dalam menghadapi rasa jenuh seperti ini. Namanya teknik inokulasi. Pernah dengar? Belum, teknik apa itu Bu? Sederhananya sih teknik ini disebut vaksin untuk pikiran. Kita akan bahas pikiran-pikiran negatif yang sering muncul, lalu kita latih kamu untuk menyiapkan jawaban bertahannya supaya kamu nggak langsung terpengaruh. Mau mencobanya? Boleh Bu? Oke. Apa pikiran yang sering muncul saat kamu mulai merasa jenuh belajar? Biasanya saya mikir, buat apa juga belajar, nilainya juga kan segitu-segitu aja nantinya. Oke, itu pikiran yang bisa kita bantah. Sekarang coba kamu jawab secara logis apa yang bisa kamu pakai untuk melawan pikiran itu. Mungkin kalau saya berhenti belajar, nilai saya bisa makin buruk. Tepat sekali. Itu adalah argumen yang sangat logis dan bisa dijadikan sebagai antibodi kamu. Kita simpan itu dulu sebagai senjata pertama. Nah, yuk satu lagi. Kadang saya mikir, saya capek terus, mending main HP atau rebahan aja. Kalau begitu, bantahannya bisa? Mungkin saya capek, tapi main HP atau rebahan juga nggak membantu nilai naik. Jadi lebih baik istirahat sebentar, terus lanjut belajar sebentar. Oke, bagus sekali Wiwin. Nah, kamu sudah membuat 2 antibodi pikiran. Itu kita sebut dengan teknik inokulasi. Kamu siap menghadapi serangan rasa jenuh dengan pikiran terbalikannya. Oke, sekarang coba bayangkan besok kamu bangun pagi, ada PR matematika. Lalu muncul pikiran, duh, males banget ngerjainnya. Apa yang akan kamu katakan ke diri sendiri? Saya bakal bilang ke diri saya sendiri kalau misalnya saya nggak kerjain sekarang, nanti malam, atau mungkin nanti tugasnya jadi makin numpuk. Mending kerjain sedikit-sedikit aja dulu. Itu sikap yang sangat kuat, Wiwin. Kalau kamu terus latih ini, kamu akan bisa menjadi lebih tahan terhadap kejenuhan. Nah, untuk hari ini kamu sudah sangat hebat dan luar biasa. Kita sudah mengidentifikasi pikiran jenuh dan membentuk jawaban yang logis. Saya harap kamu bisa mempraktikkan ini selama seminggu ke depan. Setiap kali rasa malas datang, langsung lawan dengan argumen yang logis. Yang sudah kamu buat, apakah kamu bisa? Bisa Bu, saya mau mencobanya. Baik, kalau gitu bagus Wiwin. Saya akan menjadwalkan sesi selanjutnya itu di minggu depan ya. Untuk lihat hasilnya, semangat terus ya Wiwin. Kamu sudah 1 langkah lebih kuat hari ini. Baik, terima kasih Bu. Baik, karena sesi pelajaran sudah selesai, jadi mari kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik, saya akan membacakan doa. Ya Tuhan, aku bersyukur atas ilmu yang Kau berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang selalu mengamalkan ilmu dengan baik. Amin. Amin. Kita tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, terima kasih anak-anak. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.